kita akan membaca Alkitab dalam kitab Mazmur pasal 30 ayat 5. Mazmur pasal 30 ayat 5 sebenarnya fokusnya adalah pada bagian B-nya, tetapi saya rindu kita baca dari awal. Mari kita berdiri Bapak Ibu Saudara sekalian. Mazmur 30 ayat 5, kita baca sama-sama ayat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 2, 3. Sebab sesaat saja ia murka, maaf. Oh, ayat 6 mungkin di... Ya, kita baca sama-sama. 2, 3. Sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Haleluya. Disilakan duduk. Jadi saya ingin kita fokus pada bagian B-nya. Sepanjang malam ada tangisan. Berarti kan ada sesuatu yang menjadi alasan. Kenapa menangis? Orang menangis, ada menangis bahagia. Menitikan air mata, wah bahagia. Seorang bapak, dia bisa menangis bahagia lihat anaknya boleh diwisuda. Seorang ibu bisa menitikan air mata, menangis bahagia ketika melihat anaknya menikah. Saya mohon yang hospitality memperhatikan jemaat yang baru datang supaya dapat tempat yang baik. Tidak apa-apa ya, gembala bilang dari sini. Tetapi saudara-saudara, kalau sepanjang malam ada tangisan, kalau sepanjang malam ini bukan menangis bahagia, tetapi ini pasti ada masalah, ini pasti ada tantangan, pergumulan. Tetapi puji Tuhan, sepanjang malam ada tangisan, ada pergumulan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai, ada pertolongan, ada kelepasan. Sehingga pada hari ini saudara-saudara, saya ingin mengajak kita untuk merenungkan kebenaran dengan tema kemenangan setelah melalui pergumulan panjang. Jadi tema firman Allah hari ini adalah apa? Kemenangan setelah melalui apa? Pergumulan panjang. Nah saudara-saudara, ketika kita membicarakan tentang pergumulan, maka kita bisa melihat banyak sebab, banyak penyebab tentang pergumulan. Kalau saudara baca dalam kitab 1 Petrus pasal 1 ayat 6, 1 Petrus pasal 1 ayat 6, bergembiralah akan hal itu sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Yakobus 1 ayat 2. Hendaklah kamu, Yakobus Yakobus 1. Saya pikir, sudah hilang Alkitab. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Jadi saudara-saudara, Alkitab memang sudah sampaikan bahwa ternyata ada banyak pergumulan, banyak pencobaan. Dan rupanya sumber pergumulan atau sumber pencobaan itu bisa banyak hal, bisa banyak sumber. Ada pergumulan yang disebabkan oleh karena salah kita. Kita salah. Jadi ini pergumulan karena salah kita. Kenapa? Kita lalai, tidak bikin PR anak-anak sekolah, sampai di sekolah ditegur oleh ibu guru. Nah ini kan lalai. Ada pergumulan yang disebabkan oleh salah kita, misalnya salah buat keputusan. Aduh sota salah, sebenarnya kok kalau ada buka usaha kebong masih lebih berhasil dari usaha
tani misalnya, meskipun sama tuh kebong dengan tani. Jadi ini kok sebenarnya, jadi pergumulan yang disebabkan oleh kesalahan kita. Jadi bisa kelalaian kita atau salah buat keputusan, atau pergumulan yang disebabkan oleh dosa. Kita yang tabur dosa itu. Dan Alkitab bilang, saudara-saudara, tabur dosa. Siapa tabur angin, ini sifat ya kalau tabur dosa. Siapa tabur angin tuai puting beliung. Artinya saudara-saudara, ini cuma kok begini, cuma kok sebenarnya kok cuma dosa kecil, kenapa kok jadi seperti itu? Ya, itu adalah akibat. Jadi pergumulan yang disebabkan oleh salah kita, kelalaian kita, kesalahan buat keputusan, dosa yang kita perbuat. Dosa seorang suami, dia coba TTM dengan wanita lain, atau istri TTM dengan pria lain, dan akhirnya hancur keluarganya. Mungkin kelihatan di awal-awal cuman kasih emot cinta, tidak pernah ketemu, tapi lama-kelamaan jadi besar dan akhirnya hancur rumah tangganya. Ini pergumulan karena salah kita. Kemudian ada juga pergumulan yang disebabkan oleh karena memang ketaatan kita melakukan kehendak Tuhan. Jadi ini pergumulan bukan karena salah kita, tetapi karena kita mau taat melakukan firman. Karena iman, Alkitab bilang kita dibenci orang. Kenapa? Coba lihat dia, pakai tangan dia memuji Tuhan. Coba dia. Hari Minggu kuat. Karena soalnya itu hari Minggu itu kalau di kalender tanggal warna apa? Hari Senin hitam, Selasa hitam, Rabu hitam, hari Minggu warna apa? Warna merah. Itu artinya hari libur. Gara-gara dia mau melayani, akhirnya hari Minggu, Senin sampai Sabtu so sibuk. Hari Minggu sebenarnya hari refreshing. Hari boleh bangun boleh bangun jam 11 langsung makan, hari boleh liburan dan sebagainya. Hari Minggu harus berpikir, mau melayani, mau beribadah. Jadi tambah sibuk. Karena kesetiaan kepada melakukan firman, kenyamanan kita terganggu. Karena dorongan Tuhan untuk berkorban, sampai akhirnya sopas-pasle ini doi ini for kehidupan. Teman saya, ini kok spoiler karena beliau kata mau taruh di medsos ini kalimat ini. Apabila engkau tidak bahagia dengan uangmu, itu berarti uangmu terlampau sedikit. Karena sedikitnya tidak bahagia. Saudara serupa susah mau tangka kita tapi maksud. Doi so pas-pasan. Ambil lagi 10%. Doi so pas-pasan, ambil lagi for pekerjaan Tuhan. So, bagaimana ini? Tapi itulah pergumulan. Pergumulan karena kita melakukan kehendak Tuhan. Ada juga pergumulan saudara-saudara bukan karena apa-apa, tapi karena kehidupan. Contoh, pergumulan karena kerja. Ada orang bilang begini, Bapak Gembala, Bapak Pendeta. Pesiksa sekali Bapak Gembalanya, enggak waktu frei, apa? Orang kerja, jam sekian so mesti masuk kantor. Jam sekian sebenarnya pulang masih lembur. Dan sebagainya, dan sebagainya. Pesiksa Bapak Gembala, banyak kerja, Kita gara, saudara-saudara. Berhenti Jono. Berhenti Jo. Supaya bebas. Jadi yang ASN ini daripada siksa, berhenti Jo. Orang gembala. Saudara-saudara, saya akan tidak fair kepada Bapak Ibu sekalian kalau saudara sibuk, kita gembala cuma main handphone, cuma bawa uni. Tidak boleh. Di RMK saya wajibkan budaya kerja. Budaya kerja. Tidak boleh itu santai-santai. Bapak Gembala orang ya berhenti Jono. Supaya kong pergi liburan di Bali.
tiket semurah pi Singapura, pergi di Singapura bulan Maret atau April, kata so ada penerbangan langsung Jepang, transit tahuna, silakan. Berhenti jo kerja. Tapi tidak mungkin saudara-saudara ya. Ini pergumulan karena kehidupan. Amin saudara-saudara. Ya kerja. Anak-anak, lelah sekali kita mau sekolah. No berhenti Jo. Dulu ada satu teman, kita berteman, dia malas sekolah. Kong dia bilang pada papa begini, Pak kita so lelah sekolah ini. Dia papa bilang berhenti Jo dek. Kong pergi Jo naik Pak Jeko. Masih SD waktu orang waktu itu. Jadi Pak Jeko itu perahu, kong pakai pukat, jaga bacari ikan. Jadi jam-jam 3 ampere siang, so pergi ke laut. Kemudian, jadi dia bekerja antara jam 3 ampere siang sampai jam 7 pagi. Jadi, tapi teman itu dia bapak bilang berhenti jo nang sekolah. Kong pergi Bapak Jeko jo. Dia sama ini ada tahaga kong. Oh ya mau sekolah jo Pak. Nah ini kan pergumulan karena memang kehidupan. Aduh banyak pergumulan sakit. Ya kalau masih hidup pasti jaga sakit. Kecuali somati, pendeta semua bilang hari ini dia telah berhenti dari rasa sakit. Yang semua suka berhenti dari sakit katakan amin. Namanya hidup, saudara cubit, torang cubit, pasti sakit. Tarik telinga pasti sakit. Kuti hidung pasti sakit karena hidup. Coba kalau somati, cubit, nyana sakit. Nyana perlu mandi kabal. Orang mati nak perlu mandi kabal, kabal dia saudara-saudara. Tapi namanya hidup, tak salah makan pedis, mah. Kena asap, pedis tu mata. Dapat dengar suara terlalu kuat, sakit telinga. Itu kehidupan. Yang masih hidup katakan amin. Haleluya. Jadi ada pergumulan macam-macam sebab karena kehidupan, karena salah kita, karena ketaatan kita. Tapi juga ada pergumulan yang disebabkan karena kita menanti janji Tuhan. Oh Tuhan, selama ada berdoa ini Tuhan, belum dapat pekerjaan Tuhan. Tuhan, selama ada berdoa ini masalah dalam rumah tangga ini Tuhan. Kita pe istri atau kita pe suami Tuhan. Tuhan, selama ada berdoa ini kita pe anak Tuhan. Aduh Tuhan, ini ada pergumulan sakit yang selama ini Tuhan, dan sementara dalam doa, ada bawa-bawa dalam doa. Berharap Tuhan tolong saya. Pergumulan menanti janji Tuhan. Dari semua sebab pergumulan yang kita alami, maka pergumulan itu bisa dibedakan atas dua hal masalah waktu. Ada yang pendek, tapi ada yang panjang. Contoh, loh Tuhan, kita ini so berhenti kerja Tuhan. Tuhan tolong supaya kita dapat kerja. Hari ini dapat pecat, besok diterima kerja. Berarti pendek. Oh Tuhan, sakit sekali ini puru. Tuhan tolong. Baru 1 jam, langsung baik. Itu berarti pendek. Tetapi ada pergumulan yang panjang. Panjang. Deng hari, deng bulan, deng minggu, deng bulan. Bahkan ada yang deng taong, saudara-saudara. Memang komang kok saudara-saudara. Itu badang kadangkala ini daging so jaga totofore. Karena ini pergumulan ini panjang, lama. Seperti coki-coki. Dulu ada iklan kok, panjang dan lama seperti coki-coki. Panjang ini pergumulan, berat, lama. Nggak gampang saudara-saudara untuk menghadapi pergumulan yang panjang, yang berat, panjang, lama. Nggak gampang, rasa-rasa kuat mau bakuku. Bakuku itu bukan kuku ruyuk saudara-saudara. Apa itu? Bakuku versi bahasa Indonesia berkuku. Rasa-rasa menjerit, berteriak saudara-saudara karena pergumulan yang berat tetapi lama.
Ini perjuangan berat, tetapi lama. Ada anak sekolah, sobat teriak, "Doh Tuhan tolong, doh Pak, soalnya nak mampu ini karena dia ada sekolah mungkin. Aduh, berat sekali ini pendidikan ini, kong lama. Di pekerjaan, doh lama. Di rumah tangga, doh Pak Gembala lama ini pergumulan ini kong berat sekali." Atau orang mau belajar hari ini bagaimana menyikapi pergumulan yang panjang tersebut, yang lama. Orang mau belajar dari Raja Daud. Haleluya. Sekilas tentang Raja Daud. 1 Samuel pasal 16, 12, 13, ayat 12, 13 berkata bahwa Daud dilantik Samuel masih waktu dia dilantik jadi raja saat dia masih muda. 1 Samuel 16 ayat 12, 13. Ini masih kemerah-merahan kata. Ini kemerah-merahan ini simbol masih muda. Masih muda. Umur berapa? DP muda. Saya buat sedikit eksegesa, tapi saya tidak akan jelaskan mendetail sini. Daud itu 8 kakak adik. 8. Dia paling adik. DP 3 kakak laki-laki, soba perang. Orang Israel punya peraturan. Orang Israel punya peraturan yang boleh berperang umur 20 tahun ke atas. Dan semua laki-laki wajib perang. Berarti 3 kakak adik soba perang. Berarti yang nyandak berperang 5. Berarti 5 itu di bawah 20 tahun. Anggap Jo. Yang nomor 4 umur 19. Nomor 5 umur 18. Nomor 6 17. 16. 15, berarti Daud umur 15. Itu kalau orang antara-antara 1 tahun. Orang kelahiran. Kalau antara-antara 2 tahun, bahkan lebih lama. Mungkin sekitar 11 tahun Daud waktu itu. Jadi antara umur 11 tahun sampai umur 15 tahun. Ambil rata-rata umur 13 tahun. Daud dilantik jadi raja oleh Samuel umur 13 tahun. Menurut 2 Samuel pasal 5 ayat 4, dia jadi raja umur 30 tahun. 2 Samuel pasal 5 ayat 4. Dia jadi raja umur 30 tahun. Dua Samuel pasal 5 ayat 4. Artinya saudara-saudara, kalau dia dilantik 13 tahun, dia nanti raja umur 30 tahun, berarti ada 17 tahun Daud menanti, Daud bergumul sampai bisa jadi raja. Dan dalam penantian itu dia harus bergumul. Kenapa? Karena kehidupannya, dia jadi gembala domba. Tiba-tiba dia jadi orang istana, kawin dengan anak dari Raja Saul. Tetapi Raja Saul cemburu, iri hati karena Daud lebih sukses. Kalau dia lakukan sesuatu, berhasil. Anak-anak Tuhan, ketika kita meminta supaya Tuhan tolong kita jadi orang yang berhasil, maka kita harus siap menjadi orang yang pasti orang iri. Siap, Jo. Sukses itu menarik sekali untuk untuk diperhatikan orang. Kita sukses, saudara sukses, maka orang akan, dia ini kok ada sukses karena. Dan kebanyakan negatif. Bahkan oleh orang-orang di sekitar kita, bisa sahabat kita, bisa keluarga kita. Dengan hormat kita mau bilang ini, bahkan oleh kakak adik kita. Dan Daud ini punya pengalaman, dia sukses, orang tuanya cemburu. Jadi saudara-saudara kalau sukses, memang mesti siap mental. Kenapa anak-anak Tuhan mencapai sukses itu tidak mudah? Tuhan izinkan jalannya cukup terjal. Untuk membentuk mental kita, supaya tidak gampang kolaps ketika sukses. Haleluya. Akhirnya Daud jadi raja. Tapi sebelumnya saudara dibenci oleh
papanya Saul. Sampai akhirnya dia harus lari pindah dari goa satu ke goa lain. 1 Samuel pasal 22 ayat 1. Dia di goa, saudara-saudara. Lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke gua Adulam. Lari ke goa. Kenapa harus ke goa? Sebab itu tempat untuk bersembunyi. Lari dari goa ke goa. Lari dari padang gurun ke padang gurun. Padang ke padang. 1 Samuel pasal 23. Ayat 15. Daud takut karena Saul telah keluar dengan maksud mencabut nyawanya ketika Daud ada di padang gurun Sif di Koresa. Dari goa ke goa, dari padang gurun ke padang gurun lari. Apa yang bisa diharapkan dengan kehidupan seperti itu? Ini pergumulan yang luar biasa ini. Ini bukan masalah sedikit makan atau makanan tidak cocok dengan selera. Ini masalah hidup mati. Nyandak lari mati. Jadi dia harus lari bersembunyi dari goa ke goa, dari padang gurun ke padang gurun. Bahkan saking tidak ada tempat bersembunyi di Israel. 1 Samuel pasal 27 ayat 1 dan 2. Daud ambil keputusan lari ke Filistin. Daud berpikir dalam hatinya bagaimanapun juga suatu hari aku akan binasa oleh tangan Saul. Jadi tidak ada lebih baik bagiku selain meluputkan diri dengan segera ke negeri orang Filistin. Maka tidak ada harapan bagi Saul untuk mencari aku lagi di seluruh daerah Israel dan aku akan terluput dari tangannya. Lari juga ke Filistin. Padahal Daud tahu resikonya. Kalau dia lari ke Filistin, saudara-saudara, ini orang Filistin, ini musuh Israel. Dan dia ini jadi orang Israel pebarol, pahlawan. Dia pernah membunuh ribuan, puluhan ribu orang Filistin. Banyak orang Filistin yang dendam pada dia. Dia sadar resiko ini kalau dia pergi ke Filistin. Kita yakin orang Filistin sangat dendam. Karena itu ketika dia pergi ke Filistin, pas di depan istana Raja Ahis, Raja Gad. Gad itu salah satu negara bagian di kerajaan Filistin. Salah satu daerah di Filistin. Orang-orang bilang begini, ini tuh Daud yang kepadanya wanita-wanita Israel bernyanyi, Saul membunuh beribu-ribu, Daud berlaksa-laksa. So ini ini orang pelawan nomor 1. Dengan kebencian saya rasa itu saudara, bukan dengan sukacita, bukan dengan kebanggaan, dengan kebencian. Misalnya orang ada pukul orang pe keluarga atau orang ada bunuh orang pe teman. Kong dia datang baku dapat dengan orang. Nggak mungkin orang bilang begini, so dia ini kan tuh yang dapat bunuh orang pe teman. Dengan jago dia Dia ini kan yang bunuh orang pe saudara, jago. Tidak mungkin, pasti dengan kemarahan itu, dengan kebencian. Dan Alkitab bilang saudara-saudara, Daud saking takutnya, dia kasih biar dia peludah meleleh ke janggut, saudara-saudara. Oh meleleh. Kong dia pura-pura obat tulis di dinding, karena apa? Dia dalam hati biar orang tahu kita gila, supaya siapa tahu ketika orang tahu kita so miring, orang so miring gua dia mau baking, biar akang jo so miring gua dia. Ini pergumulan Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini pergumulan. Tetapi puji Tuhan. Akhirnya setelah 17 tahun Daud dilantik jadi raja. Tetapi setelah dia jadi raja, bukan otomatis jadi raja atas seluruh Israel. Sebab ternyata baru raja atas 2 suku saja. Sebagian besar Israel masih menolak Daud sebab masih dipimpin oleh dinasti Saul. Sehingga terjadi perang antara keluarga Saul dan keluarga Daud selama 7 tahun. Baru nanti setelah 7 tahun anak Saul itu meninggal dalam perang. Baru Daud menjadi raja atas seluruh Israel. 20 tahun dia pergumulan. Ini panjang. 20 tahun pergumulan panjang. Batunggu 1 jam lama, apalagi pergumulan. Haleluya. Nah, bagaimana kita menyikapi pergumulan? Dari kebenaran ini yang saya sudah paparkan tadi, maka kita bisa sadar, bisa tahu bahwa, bisa paham, menjadi anak Tuhan tidak membebaskan kita dari pergumulan hidup.
Tidak membebaskan kita dari pergumulan yang panjang. Tetapi Tuhan janjikan kemenangan. Jadi kita tidak bebas. Oh, soalnya jadi anak Tuhan pasti soalnya ada pergumulan panjang. Cepat, kalau jadi anak Tuhan cepat Tuhan jawab itu pergumulan. Cepat. Wah, cepat. Kalau jadi anak Tuhan cepat. Saya mau sampaikan, rupa-rupanya Alkitab memberikan kepada kita informasi bahwa menjadi anak Tuhan kadang-kala kita harus menghadapi pergumulan hidup yang panjang. Bagaimana sikap kita? Bagaimana sikap? 5 sikap menghadapi pergumulan hidup yang panjang. Belajar dari kitab 1 Samuel pasal 30 ayat 1 sampai 31. Tapi saya akan baca yang ayat-ayat yang sudah diselidiki. Yang pertama, bagaimana menghadapi pergumulan yang panjang. 1 Samuel pasal 30 ayat 6. Kita baca sama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 2, 3. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Ini pertama. Kalau menghadapi pergumulan panjang, sikap pertama, saya pakai kata kunci jangan berhenti. Nah, jangan berhenti apa pertama? Jangan pernah berhenti berharap kepada Tuhan. Jangan berhenti berharap. Ketika ada pergumulan semulai panjang, maka iblis akan mulai masuk dengan provokasi. Ngana setia, mar ada pergumulan. So berdoa, mar belum kelar itu masalah. Tuhan masih jaga dengar, itu doa. Sama dengan kitab Mazmur bilang, di manakah Allahmu? Orang setahu mungkin tidak bilang langsung, tetapi kita dengar di telinga kita atau di hati kita. Karena iblis mulai intimidasi kita, provokasi kita. Di mana itu Tuhan? Ngana soba berdoa, ngana so setia, so melakukan kehendak Tuhan. Di mana itu Tuhan? Dalam kasus Daud, saudara-saudara, dia jadi pemimpin untuk 600 keluarga. Dan mereka tinggal di satu tempat namanya Siklak. Kemudian waktu Daud dalam perang, saudara-saudara, dia tinggalkan ini kampung Siklak. Istri anak-anak mereka di kampung itu. Orang Amalek datang, serbu kampung mereka. Karena cuma istri anak-anak, dorang langsung kasih kalah. Tawan istri anak-anak. Semua barang-barang mereka, harta mereka dijara dan mereka lari. Mereka pergi kemana? Daud tidak tahu di mana mereka. Marah 600 suami karena istri anak-anak mereka hilang. Marah 600 kepala rumah tangga karena kekayaan mereka hilang. Dan pelampiasannya kepada Daud, meskipun Daud tidak salah. Memang itu resiko pemimpin. Bukan pemimpin pesalah, marah pemimpin kena sasaran. Striker kuatnya tidak dapat kasih gol, sehingga akhirnya itu tim itu kalah. Padahal banyak peluang, tapi dorang pe striker skop melambung, skop tasei, skop terlampau pelang, akhirnya gol dapat angka. Kelar ini pertandingan, manajemen langsung panggil DP pelatih, pecat. Bukan kita yang skop, pelatih bilang, mari iyo, begitu memang itu resiko pemimpin. Kalau saudara jadi pemimpin, siap dengan resiko itu. Marah dorang pada Daud. Tetapi perhatikan bagian akhir dari ayat ini. Tetapi Daud menguatkan apa? Kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Di tengah-tengah pergumulan panjang, mari jangan pernah berhenti berharap. Dalam cerita di kitab 1 Samuel pasal 28 ayat 7, Saul menghadapi perang. Dia tidak tahu harus berbuat apa yang dia lakukan.
dia cari dukun, dia pergi ke Endor cari dukun. Orang kalau sakit selamanya ndak baik-baik, pendeta so berdoanya ndak baik, pendeta B berdoanya ndak baik. Apa kata orang Pak pendeta dari Kalimantan yang Tuhan berkati dengan karunia kesembuhan ilahi, nya ndak baik. Waktu kita gembala di Paselatan, ada satu anak sekolah minggu, saudara-saudara. Dia masih umur berapa waktu itu? Mungkin umur 4 atau 5 tahun. Satu waktu dia dapat penyakit tipes. Jadi biasa orang tua kalau anak sakit, telepon gembala. Jadi kita datang berdoa. Kemurahan Tuhan itu anak itu baik, saudara-saudara. Pas berdoa, DP besok, baku cek, sudah so baik. Luar biasa, mujizat Tuhan dinyatakan. Sehingga saudara-saudara ini anak ini sampai so nyong-nyong, so kelar, so wisuda itu, meskipun kita so bukan gembala di sana, kalau sakit, pokoknya kalau tak so lihat, DP mama sobat telepon atau dia sakit. Berdoa, entah kenapa baik. Kuasa Tuhan pasti ya saudara. Tapi lain kalinya enggak no. Sob aku ganti nih pendeta. Belum. Maka ada orang saudara-saudara karena pendeta so berdoanya enggak baik-baik. Gigi jopa Papa Nialo. Bagaimana? Ini kok ada, coba kita lihat dulu. Ada orang backing pengenai ini. Sit. Masuk. Tuh. Saudara-saudara, kalau orang pendeta, kita berusaha kalau jaga tumpang tangan pakai masker, apalagi kalau dalam keadaan flu. Ini, penyerahan anak, kami serahkan. Dimeterai dengan ludah. Mana ada orang juga suka begitu, saudara-saudara. Ada orang suka begitu. Minum lalu antibiotik lagi. Dukun, tapi anak-anak Tuhan meskipun pergumulan panjang, orangnya tidak akan cari dukun. Tidak akan cari yang kuasa-kuasa gelap. Nyanda. Sekali Yesus tetap Yesus. Tepuk tangan supaya seimbang, supaya seragam. Yesus tetap Yesus. Ketika ada pergumulan panjang tetap berharap. Bersandar kepada Tuhan. Selalu menyanyi Tuhan tidak pernah tinggalkan. Tuhan tidak pernah tinggalkan anak-anak yang dicintainya. Tuhan Yesus sertaku, tak pernah kecewa. Amin. Mengiring Yesus, tak pernah kecewa. Ku serahkan semua, berjalan sertanya, semakin bahagia, tak pernah kecewa, buat selamanya. Yang kedua, jangan pernah berhenti apa? 1 Samuel 30 ayat 7 dan 8. 1 Samuel pasal 30 ayat 7-8. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek, bawalah efod itu kepadaku. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Yang kedua, jangan pernah berhenti berdoa, memuji Tuhan dan bersyukur. Di bagian lain saudara-saudara dalam kitab Mazmur pasal 57 ayat 1, di tengah-tengah pergumulan, Mazmur 57 ayat 1. Untuk pemimpin biduan menurut lagu, jangan memusnahkan. Miktam dari Daud ketika ia lari daripada Saul ke dalam gua. Ayat 2. Kasihanilah aku ya Allah. Ini doa. Jangan pernah berhenti berdoa.
Meskipun engkau sudah berdoa, belum melihat jawaban, tetaplah berdoa. Itu ayat Filipi pasal 4 ayat 4 ya. Maaf, Filipi 1 Tesalonika ya, pasal 5. Tetaplah berdoa. Itu bukan hanya sekedar doa secara kontinu. Itu juga anjuran kepada kita untuk tetap berdoa meskipun kita belum melihat jawaban. Tetaplah berdoa. Tetaplah memuji Tuhan. Ayat 7, coba perhatikan ayat 7 Mazmur 57. Hatiku siap ya Allah, hatiku siap, aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Tetap berdoa, tetap menyanyi, tetap bersyukur. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Wow, tetap bersyukur Bapak Ibu, tetap bersyukur. Saudara mungkin bertanya, kok itu doa, pujian dan syukur itu for apa? Saya mau sampaikan, itu tabungan. Tabungan itu. Minggu lalu ya, Pendeta Bram khotbah, kumpulkan harta di sorga. Itu masalah doa ya, Bro Bram. Saya mau katakan juga bahwa menabung, mengumpulkan harta di sorga itu apa? Ketika bersyukur. Kalau Tuhan buat kebajikan bagi kita, kemudian kita bersyukur, saya mau sampaikan, itu bayar. Tuhan udah kasih kok sesuatu, kita harus kembalikan syukur. Itu bayar. Tapi kalau kita mengalami sesuatu yang tidak baik sebenarnya, kemudian kita bersyukur, saya mau sampaikan, itu investasi, itu tabungan. Dan Alkitab selalu berkata, Tuhan tidak pernah membiarkan dirinya berhutang. Sejak dari Pas Selatan, saya punya kebijakan begini. Tapi meskipun agak sulit itu diterapkan karena susah menghalangi jemaat PHT. Kalau ada jemaat ulang tahun, gembala berdoa, sudah jojang berpikir kok mau kasih sesuatu, itu gembala kewajiban. Gembala beban tanggung jawab, tetapi susah menghalangi jemaat PHT. Dan menurut kita itu betul memang, tidak salah jemaat, itu benar. Biasa jemaat jaga berkat itu gembala dengan berkat-berkat. Tetapi saya mau sampaikan begini, kalau misalnya gembala pergi. Oh kasihan tuh gembala dah pergi, tim pastoral dah pergi. Kok akhirnya gembala dapat berkat? Ya mungkin, karena gembala pergi, gembala dapat berkat. Tetapi saudara-saudara, bagaimana dengan saudara dicuekin? Saudara diabaikan. Saudara kurang difarekin. Maaf yang orang Indonesia, farek itu bahasa Manado, dicuekin. Jangan perhatikan, kemudian saudara terus melayani, itu tabungan. Haleluya. Aduh, tak lupa akang kita no. Sekalipun gembala lupa, Tuhan tak pernah lupa. So tak lupa akang dia no. Pernah ada mahasiswa, ada atau staf, so tak lupa. Karena saudara-saudara staf itu, dia tak lupa lain kali. Tetapi dia tetap setia melayani. Tuhan balas. Haleluya. Tapi kembali, jangan pernah berhenti untuk apa? Untuk berdoa, untuk memuji, untuk bersyukur. Jangan pernah berhenti. Jangan seperti orang Israel di pembuangan. Karena di pembuangan orang suruh menyanyi lagu pujian kepada Tuhan. Orang bilang begini,
Torang so nak bisa menyanyi, bagaimana mungkin torang menyanyi di negeri asing? Bagaimana mungkin torang menyanyi saat ada pergumulan? Tapi saya mau sampaikan, ketika ada pergumulan, nyanyilah sekeras-kerasnya. Ketika ada pergumulan hidup, bersyukurlah sekeras-kerasnya. Terima kasih Tuhan. Berdoalah sekuat-kuatnya. Haleluya. Tuhan tidak pernah biarkan. Ketiga, apa yang harus kita lakukan? 1 Samuel 30 ayat 9 sampai 19. Jadi jangan pernah berhenti berharap, jangan pernah berhenti berdoa, memuji dan bersyukur. Yang ketiga, jangan pernah berhenti apa? Lalu pergilah Daud beserta ke-600 orang yang bersama-sama dengan dia. Dan sampailah mereka ke sungai Besor, sementara orang-orang yang mau tinggal di belakang berhenti di sana. Terus Daud melanjutkan pengejaran itu bersama 400 orang sampai di sana. Artinya Tuhan bilang kejar, Daud kejar. Daud mau selamatkan istrinya, anak-anaknya bersama dengan istri dari teman-temannya, keluarga teman-temannya. Daud mau selamatkan harta benda dari teman-temannya. Mereka kejar, itu artinya apa? Berusaha. Ini kadangkala torang telanggar rohani. Torang sampai di berdoa, selesai. Tidak, Alkitab ajar. Jangan pernah berhenti berharap. Jangan pernah berhenti berdoa. Jangan pernah berhenti apa? Berusaha. Tuhan, tolong kita Tuhan. Kita ini so siksa sekali ini pelajaran matematika. Torang di Sangir ada itu kepanjangan dari matematika. Orang Sangir ini minta maaf, nanti kita kasih arti. Sarang mate tala makatika. Yang Sangir tahu, sampai matinya nak mau dapat tahu itu matematika. Sampai matinya mau dapat tahu. Tuhan, hamba-Mu serahkan ujian matematika besok ke dalam tangan-Mu. Amin. Dia pakai Alkitab, pakai ayat lain. Dia membaringkan diri lalu tidur sebab Tuhan menopang aku. Nyendak belajar, daripada siksa tidur. Bangun dengan iman. Pergi ke sekolah, menghadapi ujian matematika dengan iman, pengharapan yang teguh di dalam Tuhan. Pas dia baca, apa ini? Di manakah Tuhan pertolonganmu? Yesus hanya sejauh doa. Sampai menit terakhirnya tidak dapat isi. Cuma sampai di menyanyi. Tidak. Alkitab ajar, jangan pernah berhenti berharap. Jangan pernah berhenti berdoa, memuji dan bersyukur. Tapi jangan pernah berhenti apa? Berusaha. Aduh Tuhan, siksa sekali ini hidup Tuhan. Serupa banyak kekurangan, anak-anak mau sekolah. Berjuang Bapak Ibu. Mau mengejar masa depan yang baik, anak-anak muda berjuang. Ini hidup bukan sama dengan membalikan tapak tangan, cuma pak, sukses, cuma begitu. Kadangkala saudara-saudara sorikit tikus-tikus. Berjuang. Kenapa ada orang diberkati? Kita ini setia nyadak diberkati. Kadangkala bukan karena masalah doa, karena masalah perjuangan. Harus berjuang. Amin. Jangan pernah berhenti berharap, jangan pernah berhenti berdoa, jangan pernah berhenti berusaha. Yang keempat, 1 Samuel 30 ayat 22 sampai 25. Jadi saudara-saudara, waktu Daud dan orang-orangnya kejar ini orang Amalek yang menawan keluarga mereka, dari 600, 200 sotalanggar lelah loyo, kong soni mau terus dang, soni mau kejar sama-sama. Kong dorang so tunggu di Kuala, di penama Sungai Besor. Kenapa Sungai Besor? Karena sungai itu bagus sekali dang, tanpa sedap sekali mau istirahat. Cuma 400 yang kejar, 200 so menyerah. Akhirnya 400 ini menang, waktu dorang balik, ada orang-orang di antara 400 ini bilang begini, kasih aja dorang pe istri anak-anak, mar jangan pernah ambil dorang pe harta. Daud bilang begini, ayat berapa? Ayat
23. Nah, tapi Daud berkata, jangan kamu saudara-saudara berbuat demikian dengan apa yang diberikan Tuhan. Sebab Ia telah melindungi kita dan menyerahkan ke dalam tangan kita gerombolan yang menyerang kita. Siapa yang mau mendengarkan kamu dalam perkara ini, sebab bagian orang yang tinggal di dekat barang-barang adalah sama seperti bagian orang yang pergi berperang. Itu akan dibagi sama-sama. Demikian jadi peraturan. Artinya apa? Daud bilang begini, pada DP tamang-tamang yang, sudah kasih aja dompet isi anak-anak, dompet harta, jangan kasih pada orang. Daud bilang begini, ini boleh begitu. Kasih juga akan ke dompet harta, kasih dompet bagian. Jangan begitu. Artinya apa? Jangan pernah berhenti bijaksana. Amin. Jangan pernah berhenti menjadi bijaksana. Kadang-kala kalau pergumulan panjang, wah memang so hilang DP bijaksana. DP sila keempat so hilang. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. So ini boleh tak salah. Pokoknya Joko, DP masalah ada yang ini. Kaki apa ya, ini anak dia so lempar yang buku. Pak, coba Pak lihat Pak. Kita ada dapat nilai dari sekolah. Kenapa cuma 80-nya enggak 100? Nggak memang anak. Soalnya enggak bijaksana. Karena apa? Pergumulan. Pergumulan kadang-kala membuat orang enggak bijaksana. Tetapi saya mau sampaikan, ketika menghadapi pergumulan panjang, jangan pernah berhenti untuk menjadi orang yang bijak. Haleluya. Tantangan, masalah. Tetapi coba kok. Duduk dulu. Duduk di kaki Tuhan. Bagaimana ini? Jangan pikiran pendek. Minta maaf, lebih soy dari pikiran pendek. Jangan pikiran putus. Ketika menghadapi tantangan, menangis wajar, menangis manusiawi, tetapi jangan pikiran pendek. No mana-mana aja pangana. Masalah rumah tangga saya, tadi malam pergi ke sebuah acara pernikahan dan mendengar seorang ibu muda memberikan sambutan pernikahan. Menggambarkan keluarga mereka. Dan ada kalimat menarik yang saya petik. Dalam rumah tangga pasti ada masalah, pasti ada tantangan, pasti ada cekcok. Tetapi rumah tangga itu adalah sesuatu yang lebih penting dari masalah itu. Betul, betul. Saya dan istri, beda-beda pendapat. Contoh jo praktis, di RMK saudara-saudara, ada satu bagian ada tanam pucuk merah bunga. Kita bilang Pasas, angka jo di pucuk merah ini angka jo, kasih pindah jo. Ses bilang, jangan, bagus trek. Angka jo. Kita bilang angka jo, ses bilang, jangan. Akhirnya saudara tahu, terang dua bakal lain. Dan kita langsung saya pakai sarung tinju Pasas, kita lihat sarung tinju. Jadi mama mau apa? Istri saya bilang, papa kira mama takut. Dan terjadilah pergumulan panjang. Saudara-saudara, masa gara-gara pucuk merah kontoran dua mau akhirnya mau tidur di kamar lain, turun sampai kamar cuma itu. Kalau ke rumah besar saudara-saudara, pas masuk, situ DP ruang tamu, situ tuh DP ruang makan, situ DP komfor. Memang sampai rumah ini saudara-saudara, karena begitu, enggak perlu bataria. Hele bicara pelang-pelang, dapat dengar juga baku marah. Kita ada lihat jemaat ada mau bikin agang pastori kata di bawah itu. Kita dalam hati ini baku marah saudara-saudara. Kalau baku marah kita semua di gudang, sebiar di muka. Jauh. Kurang jabaku WA, apa kabar sayang? Haleluya, haleluya. Jangan pernah berhenti bijaksana. Boleh katakan amin? Ketika ada masalah, jangan pikiran pendek. Langsung stop.
putus. Lebih baik. Ada bahasa lagu Manado, lebih baik bace. Cuma masalah teh gula. Cuma masalah kopi. Masa ada kian, aduh. Jangan pikiran pendek. Katakan dalam hati, jangan pikiran pendek. Sebab kalau saudara mau bilang ke orang di sei, dia mau marah. Kenapa? Karena kira kita pikiran pendek. Lebih baik bilang aja pada diri sendiri. Jangan pikiran pendek. Di pelayanan jangan pikiran pendek. Amin. Di keluarga jangan pikiran pendek. Di usaha pekerjaan jangan pikiran pendek. Baru bos bilang, kalau kerja bagus ya. Bos, seolah-olah begini kok bos begitu. Mulai besok cari orang kerja lain. Bos bilang, nanti cari. Habis selesai, jangan pikiran pendek. Jangan pernah berhenti menjadi bijaksana. Terakhir, 1 Samuel pasal 30 ayat 26. Ketika Daud sampai ke Siklak, ini Daud sudah berhasil. Istri anak-anaknya sudah kembali, hartanya sudah didapatkan. Ketika Daud sampai ke Siklak, dikirimnya sebagian dari jarahan itu kepada para tua-tua di Yehuda. Siapa itu tua-tua Yehuda? Tua-tua ini yang mungkin sama-sama dengan Saul ada dusu pada Daud. Kepada teman-temannya dengan pesan, inilah pemberian kepadamu dari jarahan yang dirampas dari musuh Tuhan. Daud masih ada ingat Pak DP, teman-teman. Ada ingat Pak tua-tua mungkin yang support Pak Saul. Artinya apa? Tidak pernah berhenti berbuat baik. Ketika ada pergumulan, jangan pernah berhenti untuk berbuat baik. Ketika ada tantangan, jangan pernah berhenti berbuat baik. Tetap berbuat baik. Satu waktu pasti akan ada balasannya. 5 hal, munculkan saja 5 hal itu supaya orang boleh baca sama-sama. Sabar di multimedia. Sementara mengetik kalimat-kalimat terakhir. Di sini munculkan? Kalau di sini sudah, tinggal di sini terus. Semakin gugup di multimedia. Sudah sabar, tidak sampai 2 menit. Udah? Oke. Kita baca sama-sama. Ketika menghadapi pergumulan panjang, 1, jangan pernah berhenti berharap kepada Tuhan. 2, jangan pernah berhenti berdoa, memuji Tuhan dan bersyukur. 3, jangan pernah berhenti berusaha. 4, jangan pernah berhenti menjadi bijaksana. 5, jangan pernah berhenti berbuat baik. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Betapa hatiku. Mari kita berdiri, kita bersyukur.